dia belum melihat kakaknya kan di luar TV kan, dia langsung ke kamar, kamar orang tua dulu. Iya, ngapor. Kemana orang tuanya? Keluar orang tua sama adik tadi. Terus nampak kakaknya di ruang TV. Terus lagi nonton TV. Tidur sama kakaknya. Sama Mbak K. Anjir. Mbak K. Pernah aku sekali ngikut orang kesurupan. Dan bukan, maksudnya kita rukyah. Rukyah masal rame-rame. Pas aku timingnya pas aku nggak ada, tiba-tiba ada yang kesurupan. Pas aku di situ ngikut rukyah. Acara tuh api unggun. Setelah habis maghrib itu api unggun. Api unggun ini gerimis. Aku tuh feelingnya udah emang nggak enak, tapi aku baga aja. So karena aku banyak juga yang menakut. Ada kesurupan, benar-benar kesurupan massal di depan mata. Sendiri tapi nggak sendiri. Sama aku. Mbah jangan. Yang mbah yang nemenin. Jangan bunsin. Jangan pedofil. Dia nggak mbah. Anjir. Hah? Cosplay. Iya bang. Jadi adik saya. Itu siapa pak? Langsung lah bapak ini cepat ambil. Nah tunggu. Anjing tunggu. Dia kan tidur sama kakaknya nih. Iya. Terus adiknya bangun. Kakaknya nggak ada. Tiba-tiba ke kamar TV. Pergi. Maksudnya itu dia belum melihat kakaknya kan di luar TV kan. Dia langsung ke kamar. Langsung ke kamar orang tua dulu. Iya. Ngapor. Kemana orang tuanya? Keluar orang tua sama adik tadi. Terus nampak kakaknya di ruang TV. Terus lagi nonton TV. Tidur sama kakaknya. Sama Mbak K. Anjing. Mbak K. Kun, dia bangun nggak Ki? Itu aku nggak tahu. Sampai situ aja gue. Sama Mbak K. Yang ngelihat Mbak K itu kakaknya, adiknya sama bapaknya. Bapaknya pun nampak. Iya. Makanya itu mungkin diceritakan ke mamaku. Langsung diambil anaknya tuh. Berarti dia pas ngambil rasaku ngilang, nggak mungkin. Iya. Langsung diambil anak itu. Iya. Anjir. Itu loh cerita. Makanya mau masuk akal, ada gangguan di atas tuh. Karena pas dia kosong pun ada suara kan. Yang paling gong tuh aku pernah dengar cerita tuh di komplek tuh. Dia kan 3 tingkat tuh bang. Jadi dia nggak semuanya tuh terisi. Pasti ada yang kosong. Berarti rumahnya anggaplah bangunan besar gitu ya? Besar bang. Jadi itu nggak semuanya terisi. Jadi ditempatin. Entah nanti ditempatin di lantai berapa sama perusahaan kan. Gitu. Kita nggak bisa milih. Jadi dipilih ya. Mungkin kalau ada jabatan apa segala bisa milih. Bisa request lah. Iya. Paling yang udah berkeluarga milihnya di lantai paling bawah gitu kan. Karena biar nggak repot apa segala macam. Nah, salah satu apa kayak bangunan tuh ada ribut-ribut di situ. Ribut kayak ini, kayak keluarga lagi berantem di suatu kamar. Iya, satu kamar kosong. Anjir. Itu ngeliat hampir satu komplek tuh bang, ngumpul ribut satu kamar tuh. Iya, dan satu komplek tuh tahu itu kosong. Itu di dalam pekarangan rumah Honda. Maksudnya dia di atas bang. Dia tuh kayak berhadapan gitu dia rukonya. Gimana bilangnya? Ini satu bangunan tapi kacanya ke jalan. Jalan besar gitu. Nah, jadi ini ngadap ke sini, ini ngadap ke sana, ini ngadap ke sana gitu. Dua di bangunannya. Tervisualisasi nggak? Mirip-mirip kos-kosan. Iya. Kamar kosan kan seberang-seberangan. Ruko besar dia. Ruko besar. Jadi kalau mau masuk orang lantai atas masuk dari belakang lorong. Jadi kan dua masuk lorong sini jalan utama besar, sini utama besar. Ngerti. Yang ini hadap sana, ini hadap sana, ini hadap-hadapan. Di tengah-tengah itulah kumpul karena heboh itu tuh. Pokoknya besar karena suaranya. Maksudnya kan nggak ada. Tahu. Jadi orang tahu itu kosong, jadi nggak ada yang datangin. Cuma dilihatin aja. Kenapa? Anjir. Tinggi kali. Apa yang tinggi? Enggak. Dari jarak orang tuh di bawah sama kamar lantai 2. Lantai 2. Jadi di saat orang tuh cuma ngeliat, orang tuh nggak berani untuk. Gak ada yang berani bang. Memang ribut kali. Iya. Ributnya ribut gimana? Orang berantem, lempar pancing, lempar apa? Tapi nggak ada suara. Suara? Nggak ada suara omongan gitu. Cuman kayak ting. Benda aja lah ya. Iya. Nah sebenarnya ada lagi cerita ya paling banyak gangguan tuh Mbak K lah. Soalnya bapak aku di kantor itu emang banyak gangguan.
anak-anaknya tuh dia kan kalau sistemnya yang gue tahu ya karyawan bank ini, yang misalnya biasanya tuh dia orangnya bukan baru, tinggalin baru. Nah misalnya kelempar ke Rinci kerja gitu kan. Nah tiap minggu dia kan nginapnya di mes tuh paling atas dia kalau di bank tuh. Nah nanti tiap Sabtu minggu baru dia balik ke Pekan, ada nempel kantor situ. Nah di situ tuh lah banyak juga gangguan di mes tuh. Di mes itu. Iya, lantai 4 itu. Yang Mbak Kau tuh juga. Mbak Kau siapa? Kunti. Oh. Mbak Kun orang Thailand. Mbak Kun. Mbak Kutil lah. Nah gitu. Iya. Terus aku satu yang kayak kemarin kita tanya tuh, percaya nggak sama kesurupan itu kan? Iya. Kesurupan sama itu tuh ada nggak hal yang sama sains gitu kan? Iya. Tapi bang, waktu itu aku ada ini apa namanya kayak ospek apa ini kuliah? Jurit malam. Enggak, ospek kuliah Oh ini. biasa lah. Kan banyak tuh. Ada ospek kampus, ada ospek jurusan, Ya, ada oke. ospek apa lagi ya? Ini waktu itu ada ospek jurusan. Aku tuh kayak masih ingat aku kayak kepala agak jauh situ Rinus Padan apa namanya? Rinus Padan. Kan ada kayak tempat gitu tuh bang. Ya sebelum kita tahura kemarin. Rinus Padan baru tahura. Yang dekat tikungan kan? Iya. Bawa masuk bawah deh kan? Iya. Rinus Padan. Rinus Padan tuh kayak ada penginapan. Iya penginapan ya. Ada teman-temannya juga ada ya. kolam renang kan? Renang ya. Nah jadi ospek jurusan tuh di situ bang. Chaos nih malam tuh. Chaosnya. Asli chaos. Jadi ini tuh acaranya sebenarnya nggak disetujuin sama dosen. Nggak ada yang tahu dosen. Ini pandai-pandaian senior. Diam-diaman lah ya. Pandai-pandaian senior aja. Kami pun nggak masuk hari pertama apa namanya perkenalan dosen-dosen. Hari pertama masuk itu kami libur karena 2 hari 3 hari. 2 hari. Jadi hari pertama baru datang tuh panas nih siangnya. Kayak udah kesana kegiatan lah kayak ikut pos ini kayak kegiatan mus lah gitu ospek. Setelah acara selesai itu hari hujan, pas hari hujan sore maghrib, jadi anak-anak ini siapa yang mau berenang. Sebenarnya juga udah kami tuh emang nggak bawa sosial bang, cuma bawa senior aja, nggak ada bawa dosen, pembimbing apa semacam, pengawas tuh nggak ada lah ya. Setelah itu acara tuh api unggun. Setelah habis maghrib itu api unggun. Api unggun ini gerimis. Aku tuh feelingnya udah emang nggak enak, tapi aku baga aja. So karena aku banyak juga yang menakut. Ada kesurupan, benar-benar kesurupan massal di depan mata. Itu ramai. Emang masih itu banyak cewek ya? Kawan-kawan cowok ada nggak? Iya, ada cowok. Rame banyak kesurupan sampai panitia ini kewalahan. Ada yang panitia itu nangis, abang-abang tuh. Karena nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Emang nggak ada yang bantu orang-orang di Rinus Padan nggak mau? Akhirnya cari orang di situ. Terus mak kayak acara api unggun. Kayak pertama tuh entah pantangan apa ini kerjakan anak-anak, entah motor, entah kunci sembarangan, entah mana juga kan. Oh, tapi ya, memang ada yang dikerjain. Iya, dikumpulin di lapangan. Emang udah ada api unggun udah ada. Jadi malam tuh rencananya itu kayak adu yel-yel antar kelas apa antar apa lah ya. Antar guru kan ini grup gitu daerah guru-gurunya. Malam itu udah mulai regu ini lagi nyanyi tuh tiba-tiba ada regu. Orang tuh kayak jangan melamun apa segala macam. Ini betul-betul kayak benar-benar habis hujan di hutan, enggak cuman penerangan tuh api unggun aja. Iya, tahu. Dari situlah mulai benar-benar yang mulai cewek serentak atau gimana? Satu mulai bang. Cewek. Langsung semuanya banyak. Dia kenapa cewek? Dia ngapain di awalnya? Gak tahu kalau dari teman-teman aku yang depan dia tiba-tiba langsung kejang-kejang aja. Kejang orang teriak ya. Iya kayak orang gimana lah kesurupan. Nah itu yang benar-benar di mata aku. Baru teringat aku kemarin gara-gara kesurupan. Yang aku juga gak percaya sebenarnya itu. Tapi itu di depan mata aku. Itu chaos sekali tuh. Dimasukin kami dilariin ke aula gitu, kayak apalah namanya ballroom itu kecil gitu kan. Disitulah didudukin, orang tuh udah panik apa segala macam. Aku sih lihatnya, iya apa enggak sih ini gitu. Oh itu iya. Sampai aku ragu berani, lah, kawan-kawan aku udah pucat cemas, telepon orang tuanya segala macam. Itu di depan aku tuh dia terjatuh tiba-tiba kesurupan. Mau aku bantu, ditarik sama kawan aku. Susu banget. Seru geng. Gimana ya, masih skeptis gitu masih karena, iya nggak nih ya? Iya ini bener gak sih gitu. Itu udah direncanain gitu kan? Malam paling chaos tuh masalah ospek mang.
Hutan, Pak. Terus Mbah, gimana kelanjutan? Jadi menurut Mbah gimana Kalau Mbah mencari ya Mbah ya. penilaian Mbah dari cerita-cerita ini? Bullshit. Semuanya Fakta bullshit. aja sih. Bullshit. Mbah nggak percaya dengan apa yang kamu sebenarnya ceritakan? dari Amerika. Mbah dari mana? Bullshit. Mbak hantu-hantu, mbak kun itu Ngapain di sesok? Kuntilanak. kuntilanak. Mbak nggak tahu itu apa. Mbak dari Amerika soalnya. Nggak ada di sana. Amerika nggak ada kuntilanak ya? Nggak ada. Jadi hantu Amerika Bansi. Saya. Bansi. Bansi. Hantu Amerika. Bencong. Bukan anjir. Enggak bang, yang kesurupan tuh aja bang. Ada pernah aku sekali ngikut orang apa? Tinggal Apa? kesurupan. Bukan. Maksudnya kita rukiah. Iya. Rukiah masal rame-rame. Pas aku timingnya masa pas aku nggak ada tiba-tiba ada yang kesurupan. Pas aku di situ ngikut rukiah nggak ada. Ada satupun. Nggak ada. Gimana mau yang mau muncul-muncul? Berarti yang benar kita tidak bisa bilang dia Mbah. Memang Mbah. Di saat momen orang banyak kesurupan, Tunggu. di saat dia datang tidak ada yang kesurupan. Mbah Minang. Mbah Minang yang gitu. Tapi rasa berani aku dari sebelum sampai sekarang nih emang udah agak jauh menurun sih. Daripada dulu. Masa sekarang tuh kayak ada ngerasa mungkin rasa takut. Tapi ada. Apa sih Pak? Besok kita cari tempat yang lebih horor lagi. Ini memang sebenarnya tempatnya udah mulai awal. Nggak, biasa aja. Enggak sih karena ada malam aja anjir. Ini udah mulai kayak aku udah mulai merinding. Oke. Kayak kita posting sumpah. Aku udah mulai takut sini. Ini kayak Udah. aku udah mulai Mungkin karena nonton bioskop aku cari nonton hantu sama cewek ya. Udah Mbah anjing udah Mbah. Enggak nonton enggak. Tahu anjing. Udah. Iya, lagi. Kalau misalnya di-cut berarti kami lagi nyari hantu. Kalau seandainya di-cut kayaknya aku takut sih. Next lagi. Bye-bye. Oke. See you next time. Aku ambil aku. Cabut aja.